Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Ya, kembali lagi bersama Mr. Ronald ya. Kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita masih seputar tentang Yusuf dan memiliki kaitan dengan tema utama kita, yaitu welcoming the new normal education. Nah, pagi hari ini Mister kasih tema, yaitu seorang budak napi menjadi menteri. Wow, luar biasa ya temanya. Nah, pada hari pertama kita sudah bahas mengenai siapa Yusuf ini. Ya, secara praktis kita sudah pelajari minggu lalu. Dia adalah anak Yakub, anak ke-11 dari 12 bersaudara laki-laki. Sebenarnya ada satu lagi saudarinya Yusuf, yaitu Dina, tetapi tidak terlalu dicatat dalam Alkitab seperti itu ya. Nah, Yusuf adalah anak yang paling dikasihi, bukan berarti yang lain tidak dikasihi, tapi dalam hal ini paling dikasihi, sehingga perlakuan Yakub kepada Yusuf bisa dikategorikan berlebihan seperti itu. Lalu kita tahu karena perlakuan tersebutlah saudara-saudara Yusuf menjadi benci, iri kepada Yusuf. Ditambah lagi dengan dua mimpi yang dialami Yusuf. Mister sudah sampaikan, dia mengalami mimpi yang datangnya dari Tuhan. Ada 11 berkas menyembah kepada berkas Yusuf. Lalu ada bulan, ada matahari, ada 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Dan ini semacam menunjukkan bahwa Yusuf suatu ketika akan menjadi orang hebat yang disembah, termasuk keluarganya. Dan ternyata pemberitahuan itu membuat keluarganya semakin benci, semakin iri. Dan alhasil mereka merancangkan kejahatan kepada Yusuf. Nah, ternyata sikap saudara-saudaranya inilah yang menjadi cikal bakal Yusuf masuk dalam proses atau pembentukan yang menguji keyakinan, iman, dan hubungannya dengan Tuhan. Itu. Nah, perlu kita ketahui mengenai rangkaian proses Yusuf menjadi pemimpin hebat yang ada di Mesir. Nah, jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu harus melewati proses. Tergantung kita meresponinya dengan positif atau tidak. Kita menang atau gagal, di situ saja. Coba kita lihat, ya. Dimulai dari zona nyaman, di mana Yusuf adalah anak yang paling disayang dan dimanjakan, bahkan sampai jubah yang maha indah dibuatkan untuk dia. Sehingga membuat saudara-saudaranya iri. Tiba saatnya Yakub menyuruh Yusuf untuk menemui saudaranya, apakah dalam keadaan aman, nyaman, sehingga ditugaskan ke tempat di mana saudara-saudaranya mengembalakan domba. Ternyata karena sudah ada akar pahit, kebencian, lalu Yusuf mengalami perlakuan yang tidak sepantasnya. Pertama, saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Nggak sampai di situ. Ternyata dia juga dijual kepada tentara Midian yang nanti akhirnya dibawa ke Mesir untuk dijual kembali menjadi budak. Wah, jadi ini kayak perdagangan manusia begitu. Dan ini tidak mudah. Ini pasti semacam menyambut perubahan baru. Yang dari zona nyaman kepada zona yang nggak nyaman. Sudah mulai dianiaya, sudah mulai dikucilkan, sudah mulai dia menderita. Itu perubahan. Lalu berikutnya dia dibeli oleh Potifar.
dijadikan budak atau bahasa sekarang itu pembantu. Tapi alangkah baiknya kita lebih dalam memahaminya. Pada saat dia jadi pembantu, dia ternyata bisa menjadi orang yang dipercaya. Sehingga semua harta, usaha Potifar dipercayakan kepada Yusuf untuk dikelola. Hebat bukan? Coba, budak atau pembantu mana yang saat ini yang mendapatkan hal tersebut? Tapi Yusuf bisa. Tetapi ya singkat cerita, dia mengalami sedikit masalah, tantangan, yaitu terkait dengan pengendalian nafsu, ya istri Potifar. Untung dia bisa, untung dia mampu mengendalikan. Ini juga perlu kita pahami ya, sebagai anak-anak Tuhan harus mampu mengendalikan diri tatkala ada tantangan godaan yang terkait dengan seksual. Tapi dia menang, dia melarikan diri dari istri Potifar karena digoda pada saat itu. Karena Yusuf ganteng begitu, ya barangkali ada yang mirip Yusuf di tempat ini. Seperti itu, yang wajahnya kemerah-merahan, agak sedikit lugu. Seperti itu. Nah, tapi dia lari. Sehingga difitnahlah dia. Aduh, sudah dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Difitnah dia, mau memperkosa istri Potifar, sehingga masuk penjara. Ini proses yang dialami Yusuf, enggak mudah. Tetapi yang luar biasanya, setelah Mister pelajari, Yusuf tidak pernah berhenti untuk mempercayai janji Tuhan, karya Tuhan dalam hidupnya. Bahwa Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang memakai dia. Itu luar biasanya. Sehingga walaupun dalam penjara dia menjadi orang kepercayaan. Pada saat menjadi orang kepercayaan, dia namanya menjadi harum dan dikenal sebagai orang hebat. Sehingga tahanan-tahanan yang ada di penjara itu juga atas sepengetahuan dia, dan dia mendata semuanya di dalam penjara. Seperti itu. Singkat cerita, karena dia menafsirkan mimpinya Fir'aun, akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Hebat ya. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Pertemuan yang lalu misal sudah bilang, bukankah banyak pemuda-pemudi di Mesir yang hebat pada zaman itu? Tetapi kenapa ada pemuda dari bangsa lain, yaitu Israel, dipilih menjadi pemimpin di Mesir? Apakah kurang stok itu Mesir? Mister pikir tidak. Ini hanya masalah adakah yang lebih baik? Tidak ada, kecuali Yusuf. Sekalipun ada yang baik, tapi belum tentu ada yang terbaik. Di zaman itu hanya Yusuf, sekalipun dia dari bangsa lain, tetapi dia yang terbaik. Sehingga diangkatlah menjadi Perdana Menteri untuk mengontrol masalah pangan. Atau dengan istilah lain dia disebut mangku bumi. Terkait dengan kelaparan yang melanda bumi pada saat itu. Dan diberi nama yang luar biasa, Zabnat Paneah. Keren. Itu nama yang diberikan Fir'aun. Nah, timbul pertanyaan buat kita. Mengapa Yusuf selalu berhasil? Sekalipun dia mengalami proses yang berat. Dan kalian nanti akan mengalami hal tersebut sekalipun medannya berbeda, jenis prosesnya berbeda. Kalian nanti berhadapan dengan online, dengan Zoom, dengan TD Smart, itu juga semacam menyambut perubahan baru. Adaptasi. Mau tidak mau kita harus jalani. Yang jadi pertanyaannya, kamu tetap sama enggak? Sebagai generasi yang mau dibentuk, yang siap diproses, yang mau menjadi pemimpin masa depan. Kita akan pelajari dulu. Mengapa Yusuf selalu berhasil? Setelah Mister gali, ternyata jawabannya simpel. Yang pertama, Allah memilih dan mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin masa depan. Yang akan menyelamatkan bangsanya dan seluruh dunia. Tanda-tandanya ingat mimpi ya. Ada mimpi yang diperoleh oleh Yusuf. Itu tanda bahwa Tuhan sedang memilih dan mempersiapkan dia. Lalu ada ungkapannya dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Yang dimana dia bilang, Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu untuk memelihara seluruh bumi. Sekalipun saudara-saudaranya merekakan kejahatan kepada dia. Jadi sekalipun dalam penderitaan, ternyata Tuhan campur tangan untuk memproses Yusuf menjadi pemimpin. Itu.
Apakah kalian percaya bahwa kalian adalah orang yang dipilih Tuhan? Yang sedang dipersiapkan Tuhan? Itu harus kalian jawab. Berikutnya, Allah selalu menyertai Yusuf sehingga apapun yang diperbuatnya berhasil. Wow, ini keren. Allah menyertai Yusuf kemanapun dia pergi, baik dalam zona nyaman, penderitaan, bahkan dalam penjara. Allah menyertai dia. Sehingga apa yang diperbuatnya berhasil. Nah, pertanyaan terakhir buat kalian. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu yakin betul kamu dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin masa depan? Apakah kamu yakin kamu disertai Tuhan? Itu perlu, keyakinan itu yang akan mendorong kita menjadi generasi yang tangguh, yang tidak malas-malasan, yang tidak punya semangat tempe gitu. Yang orang tuanya capek, mendorong dia untuk sekolah, bangun pagi, seperti itu. Jadi ini kalian harus pahami. Kenapa Mister katakan demikian? Karena ada tokoh Alkitab, bahkan ada orang yang nggak memahami hal ini. Sehingga dia malas-malasan, tak bersemangat. Ingat ya, setiap orang pasti dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan, dan disertai Tuhan. Hanya saja responmu bagaimana. Jangan seperti Raja Israel yang pertama, akhirnya ditolak. Jangan seperti Yunus, akhirnya melarikan diri. Tapi percayalah kamu dipilih, dipersiapkan, dan disertai Tuhan. Amin. Tergantung hidupmu. Makanya perbaiki kelakuanmu. Perbaiki hidupmu. Jangan jauh dari Tuhan. Justru di masa muda harus dekat dengan Tuhan. Siapa yang akan menggantikan pemimpin masa depan? Siapa yang akan menggantikan pemimpin yang bengkok, yang koruptor? Kalau bukan kalian. Indonesia memanggilmu. Indonesia memanggilmu. Indonesia memanggilmu. Siapa yang siap? Angkat tangan. Siapa yang siap? Kalau engkau siap, percayai engkau dipilih, dipersiapkan, dan disertai Tuhan. Maka Mister akan lihat suatu ketika namamu menjadi pemimpin masa depan yang hebat. Seperti Yusuf. Dan jadilah Yusuf modern. Ini saja yang bisa Mister bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive